Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di dapur istana, Urgen Hatun bertanya kepada Aktemur, "Katakan padaku, bagaimana luka itu bisa terjadi?" Dan Aktemur menjawab, "Ini luka serius, tapi tidak sakit. Itu memberiku penderitaan yang tidak tertahankan. Ini benar-benar sulit." Mendengar ini, Urgen Hatun bertanya, "Apa itu? Kamu mendapatkan banyak luka dan tidak peduli?" Dan Aktemur menjawab, "Kamu tahu itu. Akankah kamu benar-benar membuatku mengatakannya? Itu luka hati." Dengan tersenyum, Urgen Hatun mengatakan, "Biarkan aku membuatkan sup untukmu. Kamu akan merasa lebih baik. Tapi sepertinya kamu akan lebih menderita. Kenapa kamu terlihat seperti itu, Beim? Cinta adalah ujian, bagaimanapun juga. Baik kamu mencintainya dan dia tidak mencintaimu, atau kalian berdua saling mencintai dan banyak masalah menemukan kalian. Cinta adalah jalan yang sulit." Mendengar ini, Aktemur mengatakan, "Ya, kau benar, tapi aku bertekad, Urgen Hatun. Dengan jalan yang sulit ini, aku akan berjalan kaki meskipun berdarah." Dengan tersenyum, Urgen Hatun mengatakan, "Hei, Masya Allah, semua jalan adalah milikmu, Beim. Tapi, katakan dulu padaku, kamu sudah lama di sana. Apakah kamu berbicara dengannya? Apakah dia juga mencintaimu?" Dan Aktemur menjawab, "Aku tidak tahu, tapi dia tidak pernah menyebut namaku." Mendengar ini, Urgen Hatun bertanya, "Sungguh? Alcicek juga jatuh cinta." Tidak lama Bala datang seraya mengatakan, "Sobashi, hal di luar kendali di Yenisehir selama ketidakhadiranmu, tapi sekarang sudah aman. Tetapi kau harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Akankah hal itu lepas kendali setiap kali kamu tidak ada?" Lalu Aktemur mengatakan, "Aku memberitahu semua Alpen dan menambah jumlah Alpen di ruang bawah tanah. Itu tidak akan terjadi lagi, insya Allah." Dan Bala mengatakan, "Bagus, tapi ada yang menggangguku. Kamu meningkatkan jumlah Alpen di penjara bawah tanah sebelumnya. Apa alasannya? Apakah ada kebocoran atau upaya yang tidak kami ketahui? Tidak adakah yang ingin kamu katakan, Subashi?" Gadis itu memasuki ruang bawah tanah Osman Bey dengan bebas dan melukai Subashi. Dan kemudian dia pergi begitu saja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mendengar ini, Urgen Hatun bertanya, "Gadis mana yang melukaimu? Apakah itu Alcicek?" Namun Aktemur hanya terdiam. Lalu Bala mengatakan, "Kamu mewakili keadilan. Kamu menjaga ketertiban, Subashi. Kamu bertanya-tanya apa yang akan Alpen lakukan jika kamu melakukan ini. Katakanlah kamu melakukannya. Katakanlah kamu melakukan kesalahan. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan ini dari kami?" Dan Aktemur menjawab, "Alcicek marah tentang apa yang terjadi pada pamannya. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, seketika Bala mengatakan, 'Dia mencoba membunuhmu, Aktemur. Apalagi yang bisa dia lakukan?' Dan Aktemur menjawab, 'Dia tidak mencoba membunuhku, Bala Hatun. Itu luka kecil. Itu adalah sebuah kecelakaan. Aku mencoba untuk menghentikannya.' Lalu Bala mengatakan, 'Ketika kamu mendapatkan tugas itu, kamu bukan Aktemur, tapi Subashi. Siapapun yang mencoba membunuhmu mencoba menghancurkan tatanan Yenisehir.'" Aisyah yang sedari tadi mendengar dari luar ruangan, menghampiri Aktemur seraya mengatakan, "Kamu buta, dia mencoba membunuhmu. Apakah gadis itu lebih penting daripada tugas dan kehidupanmu?" Dengan tegas Aktemur menjawab, "Ibu, tidak ada yang bisa lebih penting dari tugasku." Namun Aisyah mengatakan, "Kami melihat itu. Apakah itu sebabnya kamu melindungi gadis yang mencoba membunuhmu?" Tanpa mengucapkan apapun, Aktemur pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di Konstantinopel, dengan menunjukkan sebuah peta, Konur mengatakan, "Ini adalah peta bagian-bagiannya." Lalu Osman bertanya, "Turhan, katakan padaku,
apa yang Olaf lakukan?" Dan Turhan menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, kami telah mengawasinya. Dia merencanakan penyergapan bersama tentaranya." Lalu Connor mengatakan, "Ada lebih sedikit tentara di sini. Itu adalah tempat yang baik untuk meletakkan penyergapan. Dia akan bergerak dari sini. Dia akan datang padamu, Beim." Kemudian Osman mengatakan, "Kita akan mengambil Olaf malam ini dan mempelajari siapa yang memegang talinya. Dia berani karena dia pikir aku sendirian di sini, dan dia akan tahu sampai aku memenggal kepalanya." Lalu Connor mengatakan, "Bahkan tanah asing adalah tanah air kita. Gokboru tidak pernah sendirian." Tidak lama seorang komandan datang bersama beberapa orang lainnya, dengan Connor memperkenalkan mereka satu persatu. Kemudian seorang komandan mengatakan, "Ini adalah buah yang kami terima dari biji yang kami tanam bertahun-tahun yang lalu, Osman Bey." Dan Osman mengatakan, "Organisasi ini akan bertahan lebih lama daripada hidup kita, dengan izin Allah. Itu akan menguatkan kita selama berabad-abad." Lalu pria itu mengatakan, "Aku mempunyai 3 anak. Mereka semua mencintaimu, dan mereka semua tumbuh untuk melayani negara." Mendengar ini, Osman mengatakan, "Masya Allah, orang-orang yang meminta perdamaian di tanah air kita harus mengawasi musuh. Terima kasih. Sekarang saatnya untuk menggaruk mata musuh. Bersiaplah." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di perkemahan Oktembe, pertemuan para bey diadakan, dengan Bengge Hatun mengatakan, "Bey hebat dari sukuku. Kita datang ke tanah ini untuk bertarung. Tapi sekarang, mereka ingin mengorbankan Beim kita untuk permainan berbahaya orang-orang kafir. Kalian mengenal Beim kalian dengan baik. Dia tidak mengatakan satu hal apapun terhadap fitnah ini. Demi keselamatan sukunya, dan dia menyerah. Dia mungkin diam, tapi aku tidak akan diam. Aku tidak akan melemparkan Beimku ke dalam api orang-orang kafir." Pertama, mereka mengambil Alpen kita, para pemberani kita, dan sekarang mereka memfitnah Beim kita. Orang-orang kafir menyelinap masuk dan mengotori tanah kita dengan emas kotor mereka. Osman, Osman. Jika Osman membuat perjanjian dengan orang-orang kafir untuk mendapatkan bantuan kaisar dan mencoba menghukum Oktembe yang menemaninya dalam pertarungan, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menghancurkan pengadilan itu dan Yenisehir selagi mereka masih di sana, dengan keluar tanpa kalian. Bellers, kalian harus berani berjalan di jalan ini. Jalan ini akan membawa kalian untuk tidak mematuhi perintah Osman. Kalian harus memberontak. Bahkan jika tidak ada satu orang pun yang mendukungku, aku akan berjalan di jalan ini. Sekarang aku bertanya pada kalian, akankah kalian berdiri di sampingku ketika aku menghunus pedangku pada waktunya? Atau akankah kalian berdiri melawanku?" Mendengar ini, mereka semua saling melirik satu sama lain. Kemudian mereka mulai mengatakan, "Kami bersamamu, Bengge Hatun. Kami berjanji, kami tidak akan meninggalkan Oktembe sendirian." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Maka Osman Bey harus khawatir mengenai sisanya." Kemudian mereka pun pergi membubarkan diri. Menyaksikan ini, Alcicek mengatakan, "Ibu, kita bisa menunggu persidangan. Ayahku percaya pada Osman Bey." Seketika Bengge Hatun mengatakan, "Alcicek, dengarkan dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu diam di satu sudut? Mereka membunuh pamanmu. Mereka bisa membunuh ayahmu kapan saja. Akankah kamu mengirim ayahmu, suamiku, ke kematian?" Mendengar ini, Alcicek mengatakan, "Tidak akan, Ibu." Sementara itu, di Yenisehir, setelah mendapatkan perawatan, Kantakuzenus mengatakan di hadapan Turgut dan Malhun, "Karena Osman Bey tidak akan datang, aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Aku pergi." Namun seketika Turgut menahannya seraya mengatakan, "Tenanglah,
Kami tidak akan membiarkanmu pergi dalam kondisi seperti ini. Kamu tahu itu. Namun Kantaku Zenos mengatakan, yang aku tahu adalah bahwa kalian tidak menepati janji kalian. Osman Bey mengirimku ke suku Oktembe, tapi dia tidak bisa ditemukan. Di mana dia? Dan Malhun mengatakan, kamu akan tahu di mana dia jika dia ingin kamu tahu. Kamu tahu bahwa dia tidak ada di ruangan ini. Itu sudah cukup untukmu. Beritahu kami jika kau membutuhkan yang lain. Turgut juga mengatakan, sampai saat itu, kamu akan menjadi tamu kami. Lalu Kantaku Zenos mengatakan, kalau begitu, aku ingin kau membawakan pakaian terbaik dari kotamu. Setidaknya, biarkan aku menyingkirkan pakaian ini. Dan Malhun mengatakan, kami akan melakukan seperti yang kau minta. Kemudian Malhun pun pergi meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Bayindir mengatakan kepada Hussein, jadi, Bengge Hatun sedang mengumpulkan para bey? Hah? Segera. Akan ada konflik. Sekarang, Osman memiliki luka berdarah. Aku akan mengukir luka ini. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik yang ternyata seorang pria yang melontarkan serangan panah ke arah Kantaku Zenos. Dia adalah orang suruhan dari Bayindir. Dan dengan kejamnya, Hussein membunuh pria itu dan menguburnya di salah satu tenda. Kemudian Bayindir mengatakan lagi, sekarang kamu akan membawanya keluar dan membuatnya menghilang. Lalu Hussein bertanya, tapi mengapa kita melukainya, bukannya membunuhnya, Beim? Dan Bayindir menjawab, untuk menggaruk luka itu. Jangan lupa, aku tidak ingin mengambil kekuatan siapapun. Aku hanya ingin mendapatkan emas. Biarkan mereka bertarung satu sama lain. Dan mereka akan kehilangan reputasi mereka. Pedagang akan menemukanku. Biarkan emas mengalir keluar dari luka itu. Mengerti, Hussein? Dan Hussein menjawab, mengerti, Beim. Lalu Bayindir mengatakan, bagus, sekarang aku akan mengambil emas dari suku Oktembe. Temukan pria yang kuat sesegera mungkin. Aku tidak akan membiarkan orang kafir mengambil emas itu. Hussein, jika kamu kembali sebelum kamu menemukan emas itu, jangan biarkan aku melihatmu. Kemudian Hussein pun pergi untuk menjalankan perintah. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.